Natalia, NIM 21120619113, kelas A12 semester 1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan berbagi beberapa budaya yang masih diterapkan di kampung halaman saya. Perkenalkan, sekali lagi nama saya Nikodena Natalia. Saya berasal dari Tempunak. Kampung yang saya tempati adalah Kampung Asok, yang berada di Jalan Lintasaran, Desa Benua Kencana. Di dalam kampung ini terdapat suku Dayak yang memiliki budaya dan tradisi yang masih diterapkan sampai sekarang, di mana rata-rata mata pencarian masyarakat di sana yaitu berladang. Berladang itu sendiri merupakan kegiatan masyarakat bercocok tanam dengan kearifan lokal berdasarkan adat istiadat dan hukumnya dengan aneka benih lokal. Di ladang, para masyarakat menanam aneka benih lokal seperti padi, mentimun, labu, dan berbagai jenis sayuran lain. Berladang dilakukan dengan sistem tebas, tebang, dan bakar. Setelah ladang hangus terbakar, maka akan terlihatlah tanah yang subur hingga baik ditanami oleh padi. Setelah itu, ladang akan dibersihkan oleh para petani untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu nugal, di mana tanah yang telah dibakar dilubangi dan diisi dengan benih padi ke dalamnya. Saat menugal padi, semangat gotong royong akan terjalin. Pada saat menugal padi itu seperti roh tersendiri bagi masyarakat adat. Setelah segala tanaman yang ada di ladang tumbuh dan siap untuk dipanen, ada juga orang yang membuat emping. Apabila padi atau pulut setengah matang. Jika kata emping terucap, pasti yang terlintas di benak kita adalah melinjo atau sejenisnya. Tetapi berbeda dengan emping masyarakat Dayak. Emping ini terbuat dari padi ketan yang belum matang atau istilah masyarakat Dayak Seberuang disebut dengan pulut mata atau padi ketan mentah. Proses pembuatannya pun terbilang rumit dan unik. Pertama-tama pembuatan dimulai dengan memilih padi atau ketan mentah atau pulut mata dari ladang. Padi yang diambil harus pas atau tidak boleh terlalu muda atau tidak boleh terlalu tua. Selanjutnya adalah melepaskan padi dari tangkainya. Tahap ini dinamakan nikis atau ngaus. Sejenis menggosokkan bambu yang sudah dibentuk tangkai pada ketan agar biji-biji padi terlepas dari tangkainya. Proses selanjutnya adalah memasak biji padi ketan tersebut. Proses memasak juga berbeda dengan cara memasak pada biasanya. Padi ketan dimasukkan ke dalam kuali ukuran besar. Padi dimasak dalam kuali tanpa dicampur apa-apa atau masyarakat menyebutnya dengan ngerendang. Padi dimasak kurang lebih 30 menit, lalu diangkat dan didinginkan. Proses memasaknya juga harus pas, tidak boleh mentah dan tidak boleh terlalu masak karena hasilnya tidak bagus. Selanjutnya, padi ketan yang sudah dingin tadi ditumbuk atau dalam bahasa Dayak ditutuk. Alat-alat yang digunakan adalah alat-alat tradisional seperti lesung, alu, capan. Di sini merupakan tahap yang memerlukan tenaga ekstra untuk menumbuk padi tersebut sampai isi padi ketan atau pam terpisah dari kulitnya. Hal ini merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan pam atau emping masyarakat Dayak. Setelah ditumbuk, padi ketan yang sudah jadi atau pam ditampi untuk memisahkan dari sepah kulit padinya. Setelah bersih, pam baru bisa disantap ramai-ramai bersama keluarga besar.
Sebelum menyantapnya juga ada proses adat sebagai bentuk rasa syukur karena telah tibanya musim panen. Rasanya yang enak dan empuk dikunyah membuat pam menjadi idola masyarakat Dayak. Pam akan lebih nikmat jika dimakan dicampur dengan kelapa parut dan gula merah. Pam bisa dimakan 1 tahun sekali, yaitu pada saat musim panen tiba. Selanjutnya yaitu budaya penyambutan tamu di suku Dayak Seberuang atau biasa dikenal dengan sebutan nyamut temuai datai. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat Dayak Seberuang yang hingga saat ini masih dilakukan. Adat ini akan digelar jika terdapat tamu agung atau istimewa yang datang ke daerah masyarakat Dayak sebagai simbol menghargai tamu tersebut. Pada pelaksanaannya, masyarakat yang diwakili oleh ketua adat atau orang yang dituakan menyambut tamu agung di depan pintu gerbang yang sudah disiapkan warga sebelumnya, di mana di pintu gerbang tersebut terdapat sebatang tebu yang dilintangkan untuk dipotong oleh tamu yang datang. Sebelum tamu memotong batang tebu, akan diperlihatkan sebuah tarian khas dari masyarakat Dayak selama beberapa saat. Setelah itu, baru tamu akan dipersilakan untuk memotong batang tebu dengan mandau, dan setelah itu, tamu akan disuguhkan minuman tuak sebagai tanda penghormatan dan diiringi tari serta musik tradisional, yaitu gong atau dalam bahasa Dayak, ketawak. Ya, lebih cepat sedikit. Silakan menempati tempat terlebih dahulu. Dengan berakhirnya tarian dan musik, maka selesailah acara penyambutan tamu tersebut. Silakan duduk.